Gimana sih caranya supaya media sosial kita bisa gacor banget buat aktivisme lingkungan? Hello, International Relation Enthusiast. Kita masih dalam playlist aktivisme digital. Dan dalam video ini kita akan ngebahas gimana caranya media sosial yang kita punya bisa gacor buat aktivisme lingkungan kita. Penyakit yang kita punya dalam media sosial adalah tidak inkonsistennya engagement dengan para follower. Nah, kita coba lihat rahasia gimana caranya supaya follower kita tetap engage dengan media sosial kita dan berkontribusi dalam aktivisme yang kita lakukan. Kalau teman-teman lihat engagement di media sosial kita dan itu naik turun kayak roller coaster, pasti teman-teman bingung. Ada apa? Ada yang salah dengan media sosial kita. Nah, kita coba lihat apa yang harus kita lakukan supaya engagementnya naik. Tapi seperti biasa, kita akan lihat studi kasus agar kita bisa lihat dari real case untuk belajar mengenai engagement dengan media sosial kita. Pertama, studi kasus tentang hashtag climate action. Hashtag climate action juga sebenarnya drastis banget turunnya waktu diluncurkan engagementnya. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka pakai polling dan mereka pakai berbagai cara dan akhirnya engagementnya naik 70%. Yang kedua adalah hashtag climate ocean. Hashtag climate ocean juga sempat meredup. Tapi mereka pintar. Mereka bekerja sama dengan influencer dan berbagai kolaborator dari berbagai negara dan hasilnya naik pesat engagementnya. Nah, jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa lihat dari dua case study tadi. Yang pertama, visualisasinya harus bagus. Kampanye hashtag Save the Ocean, hashtag Climate Oceans itu selalu pakai gambar yang menarik dan video yang singkat tapi bermakna dan menyoroti polusi yang terjadi di laut dan di darat. Mereka menunjukkan adegan sebelum terjadinya aktivisme dan setelah terjadinya aktivisme. Hasil dari visualisasi dan video-video yang menarik ini adalah tingginya engagement dari para follower ke hashtag climate oceans. Jadi yang pertama, visualisasi dalam bentuk gambar dan video itu harus bagus. Nah, yang kedua, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kita harus berkolaborasi. Kita harus bekerja sama dengan para influencer yang sudah duluan viral dan sudah duluan terkenal. Hashtag climate ocean, hashtag save the oceans itu melibatkan banyak influencer. Dan akibatnya follower dari influencer itu juga ikutan dalam aktivisme digital yang kita lakukan. Kok penting banget sih influencer ini? Ya, jelas penting karena mereka sudah punya network dan network ini bisa kita pakai untuk aktivisme kita. Yang ketiga, setelah kita punya visualisasi video yang bagus, kemudian bekerja sama dengan influencer, nah, untuk meningkatkan engagement, kita bisa pakai cara dengan membuat polling. Kita buat polling dan kita publikasikan hasil dari polling tersebut. Dengan adanya polling-polling ini, mereka merasa terlibat, merasa memiliki dari media sosial yang kita punya. Ingat ya, jadi kita juga harus bisa melakukan atau membuat polling di media sosial kita. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini nih yang jarang dibahas sama content creator, tentang transparansi dan keterbukaan. Seringkali banyak yang ditutup-tutupi, termasuk mungkin saya dalam YouTube ini. Masih banyak info-info yang teman-teman pengen tahu, tapi belum saya kasih tahu. Tapi kalau teman-teman pengen punya media sosial yang bagus, mau nggak mau, teman-teman harus terbuka dengan para follower teman-teman tentang kenapa membangun digital activism itu, terus tujuannya apa. Sekali lagi, kita harus punya tujuan yang tulus, dan ketulusan itu harus disampaikan. Nggak boleh ditutup-tutupi. Ini yang jarang dilakukan oleh banyak content creator dan influencer. Dalam aktivismenya, ketulusan dan transparansi dan penyampaian transparansi itu kepada para follower. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya niat yang tulus, tujuan yang tulus, kenapa nggak disampaikan aja melalui media sosialnya? Kenapa sih teman-teman mau capek-capek buat konten? Kenapa sih mau ikut aktivisme? Apa tujuannya? Apa yang mau didapat? Dengan keterbukaan itu, para follower itu pasti akan seneng banget karena mereka merasa dihargai, dihormati, dan akhirnya mereka merasa memiliki dari media sosial yang teman-teman punya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini agak berat nih. Tapi sebenarnya penting banget. Kita harus bermain dengan bahasa. Tapi bukan bahasa roh ya, atau bahasa cinta. Tapi pakai bahasa yang memang sesuai dengan audiens kita. Jadi kalau teman-teman audiensnya adalah orang Indonesia, ya influencernya atau bahasa yang dipakai bahasa Indonesia. Nah, kalau
tujuannya mau menjangkau audiens lebih luas, negara yang berbeda, lebih banyak kawasan, ya mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang menjadi tujuan dari audiens kita, misalnya bahasa Filipina, bahasa Vietnam. Karena kalau mereka kesulitan dalam memahami apa yang kita sampaikan, message-nya menjadi sulit untuk dipahami dan dimengerti. Jadi bahasa itu penting banget, dan ya itu makanya kita harus meriset siapa nih yang mau ngedengerin konten kita, siapa nih yang mau ikut dalam aktivisme kita. Kalau ternyata banyak orang Australia, banyak orang Vietnam yang juga interest dalam gerakan kita, ya kita juga bisa. Kalau memang sulit, ya kita hubungi influencer yang mau kerja sama kita, dan mereka bisa menggunakan bahasa yang mereka pakai dalam gerakan kita. Jadi bahasa itu juga penting banget dalam gerakan lingkungan. Berkebun sayur di pekarangan, panen mentimun bersama teman. Jangan bersedih bila engagement turun.